Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Yudhili Salawat, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 15202501043097. Hari ini 13 Oktober 2025 saya melaksanakan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja dengan materi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Baik, intinya kita tutup ya. Ya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Baik, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas ini, tentunya karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dan berdoa yang dipimpin oleh petugas. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi ada satu sobat dari 3 ayat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, walaupun sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya Bapa kami yang ada di surga, kembali mengucapkan namamu pada pagi hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulakan proses belajar kami yang kami ajar melindungi kami. Berikanlah kami kepintaran agar apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kami bisa kami memahami dengan baik. Begitu juga Bapak Guru yang mengajar kami pada pagi hari ini, Tuhan, berikan ketabahan, kesabaran dalam belajar kami. Kiranya Ia bisa memberikan kami pengetahuan sesuai dengan kehendak Yesus. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik ya, hari ini Bapak akan cek pelajaran kalian. Mana ketua kelas? Saya, Pak. Baik, hadir semua? Ada, Pak. Mantap ya, jadi kalian harus rajin ke sekolah karena kerajinan itu salah satu dari kunci kesuksesan. Kalau kalian harus malasan mau jadi apa ke depan. Jadi harapan Bapak kalian rajin supaya kalian bisa mendapat cita-cita yang kalian idamkan. Jadi hari ini kita akan belajar dengan materi kejatuhan manusia ke dalam. Sebelum kita mendalami materi ini, kalian akan membaca ayat ini, yaitu Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 secara bergiliran. Satu orang satu ayat, mulai dari sonet. Kejadian pasal 3 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat firman. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dan taman boleh kami makan. Ayat ketiga. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan atau bersentuh, nanti kamu mati. Ayat keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu jangan makan. Ayat kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat ke-6. Perempuan itu pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatnya. Lagi pula pohon itu menarik hati
memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka mendekat daun pohon ara dan membuat cawan. Ayat ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10. Dia menjawab, setelah aku mendengar bahwa engkau ada dalam kami, aku menjadi takut, karena aku lagi, itu aku menjadi. Ayat 11. Namanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon terlarang engkau makan itu? Ayat 12. Jawab manusia itu, perempuan yang kau bodohkan di sisiku, ialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, ikutilah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan berwislah engkau akan menjalan dan di hutan akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 17, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tulingnya. Ayat ke-16, firman-Nya kepada perempuan itu, supaya waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka ketuklah tanah karena engkau. Dengan berusaha payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Ayatnya ke-18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanannya. Ayat 16. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanannya sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat ke-20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua manusia. Ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ayat ke-22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah-buah dari pohon kehidupan itu, makanya dan hidup untuk selamanya. Ayat ke-23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana diambil. Dan ke-24, ia menghalang manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruh dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon hidup. Baik, itu saja pembacaan Alkitab hari ini.
sebelum kita lanjut, Bapak mau bertanya dulu tentang pengertian dosa. Kira-kira siapa yang tahu apa arti dosa? Silakan. Salah satu dari dosa merupakan sikap atau pelanggaran manusia kepada Allah. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, mana mencuri. Baik. Ada lagi? Silakan. Tidak taat atas perintah Tuhan. Ketidaktaatan atas perintah Tuhan. Jadi pendapat kalian, teman kalian yang 3 orang itu sudah benar bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan atau hukum Allah. Jadi bentuk dosa itu adalah salah satunya adalah mencuri. Ada yang pernah mencuri di kelas ini? Ayo jujur. Ada ya? Semuanya pasti pernah. Atau ada yang tidak pernah? Mencuri uang mama di rumah pernah? Tidak pernah ya? Kalau diminta tidak dikasih, cari di dompet. Diam-diam, ambil 1.000, 2.000. Jangan ya, jangan. Karena itu adalah salah satu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Percuma kita setiap hari minggu ke gereja kalau kita melakukan yang tidak. Baik, hari ini kita belajar mengenai dosa, di mana asal usul dosa itu adalah berasal dari hati Lucifer atau iblis, dan melaluinya segala jenis dosa dan kejahatan ada di dunia ini. Jadi melalui peristiwa di Taman Eden itu, setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di Taman Eden. Lalu apa perintah Tuhan atau larangan yang dikasih oleh Tuhan kepada mereka? Jangan engkau makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Karena ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Mati yang dimaksud di situ, anak-anakku, bukan mati secara jasmani. Bukan berarti ketika mereka memakan itu mereka langsung meninggal seperti kita saat kalau meninggal. Bukan ya, bukan itu yang dimaksud di situ. Tapi mati yang dimaksud di situ adalah mati secara rohani, di mana putusnya komunikasi secara langsung kepada Tuhan. Pada saat manusia belum berdosa, mereka bisa berkomunikasi secara langsung kepada Tuhan. Sama seperti Bapa dengan kalian tadi, bisa berkomunikasi secara langsung. Dan setelah mereka berdosa, komunikasi secara langsung itu putus antara Tuhan dengan manusia. Jadi asal usul dosa itu terjadi di Taman Eden. Makanya kita sampai saat ini masih terikat oleh kuasa dosa. Jadi itu ya. Jadi asal mula dosa itu berawal dari si iblis, terjadi di Taman Eden melalui nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa. Kemudian bagaimana cara iblis menggoda Adam dan Hawa? Yang pertama, membangun keraguan dan kebimbangan di hati Hawa. Yang pertama digoda oleh iblis adalah Hawa. Dia bilang apa tadi di ayat 1 bahwa dan 4, sesekali engkau tidak akan mati. Engkau akan menjadi sama seperti Tuhan. Jadi ketika Hawa mendengar itu, dia cepat tergoda karena salah satu kelemahan dari perempuan adalah telinganya. Ketika dia mendengar kata-kata manis, dia cepat tergoda. Yakin dan percaya memang itu benar ya. Makanya saat itu Hawa tergoda dengan perkataan si ular dan dia memakan buah pohon itu. Kemudian nomor 2, meyakinkan bahwa Adam dan Hawa akan menjadi sama dengan Allah. Jadi dia meyakinkan bahwa ketika engkau memakan buah itu, engkau akan menjadi sama dengan Tuhan. Ketiga, menggoyahkan ketaatan manusia kepada Allah. Di mana pada saat mereka ditempatkan di Taman Eden, mereka percaya kepada Tuhan. Tapi setelah ada ular yang menggoda, mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan, malah lebih memilih taat kepada si ular. Memang ular ini pintar menggoda, karena dia tidak ingin kalau manusia percaya kepada Tuhan, dia mau manusia itu percaya kepadanya. Kemudian apa penyebab dosa? Apa penyebab manusia jatuh ke dalam dosa? Yaitu ketidakpercayaan dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Ya, sama seperti yang Bapak bilang tadi bahwa ketika tidak percaya kepada Tuhan itu sudah dosa. Ketika kalian belum mati itu sudah
Ketika kalian memiliki keinginan untuk menjadi seperti Tuhan, itu sudah dosa. Kemudian kedua, keinginan menjadi seperti Allah. Jadi ketika kita punya keinginan seperti demikian, maka kita sudah berdosa. Jangankan kita lakukan, kita berpikir pun itu sudah dosa. Kemudian apa hukuman atas dosa itu? Ya, mereka mendapat hukuman, di mana ketika mereka sudah memakan buah pohon tadi, mereka merasakan rasa malu. Mereka malu. Kenapa mereka malu? Karena mereka telah telanjang. Ternyata mereka tidak punya pakaian. Nah, pertanyaannya di sini anak-anak, apakah pas mereka ditempatkan di Taman Eden, mereka tidak punya mata? Punya atau tidak? Punya ya. Manusia, Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna, lengkap ya, mulai dari kepala dan sampai ke bawah. Ada mata, ada hidung dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka sebelum memakan buah pohon itu, kenapa mereka tidak mengetahui bahwa mereka telanjang? Ada apa di sana? Coba ya, kalau kita kan sekarang kalau kita tidak pakai pakaian, kita lihat, kita bisa lihat. Saya tidak pakai baju. Tapi kenapa Adam dan Hawa mereka tidak mengetahui itu sebelum mereka memakan buah pohon itu? Karena mereka belum dikasih kesadaran untuk memahami hal itu. Jadi mereka belum tahu, walaupun mereka bisa lihat, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka tidak punya pakaian. Anak-anakku sekalian, setelah mereka merasa malu itu, apakah mereka jujur kepada Tuhan, mengakui kesalahan mereka? Tentu tidak. Buktinya di Alkitab tadi mengatakan bahwa mereka bersembunyi ketika mereka mendengar langkah Tuhan masuk di taman itu. Mereka bersembunyi, takut dengan Tuhan, takut. Lalu apa yang mereka dapatkan ke depannya setelah itu? Mereka dikutuk oleh karena ketidakjujuran mereka. Dikutuk. Ular pun dikutuk ya, karena mereka saling menyalahkan satu sama lain dan Tuhan mengutuk mereka. Siapa yang dikutuk pertama? Ular atau Hawa? Hawa ya, Hawa yang dikutuk pertama kali. Apa kutukan kepada Hawa? Bersusah payah engkau melahirkan. Makanya perempuan sekarang kalau melahirkan pertaruhan nyawa antara hidup dan mati. Kalau tidak hidup mati. Karena dosa itu diterima oleh keturunan sampai saat ini. Ya. Kemudian siapa yang dikutuk kedua? Ular ya. Apa kutukan kepada ular? Ayo. Apa? Rebutannya menjadi makananmu dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau akan mematok kakinya, dia akan mematok kepalamu dan engkau akan diremukkan. Ya, itu ya hukuman kepada Kemudian siapa yang dikutuk terakhir? Si Adam ya, si Adam atau si laki-laki, suami dari Hawa. Apa kutukannya? Bersusah payah engkau mencari rezekimu, ya, dan dengan berkeringat engkau akan makan dari hasil keringatmu. Makanya sekarang laki-laki bersusah payah menghidupi keluarganya. Bapak kita di rumah harus kerja. Kalau tidak kerja, bagaimana? Dari mana duit ya? Walaupun dia PNS, walaupun dia pegawai, tetap kerja. Tidak mungkin dia karena PNS dia tiduran di kamar. Tidak mungkin. Dia harus kerja. Oleh karena penyebabnya adalah kutukan di Taman Eden yang kita warisi sampai saat ini. Kemudian, apakah setelah manusia berdosa Tuhan membiarkan mereka mati? Tentu tidak. Tuhan menyediakan janji keselamatan dan penebusan. Melalui apa? Melalui kelahiran juru selamat. Akan kita nanti rayakan di hari Natal di bulan Desember. Dan setelah lahir juru selamat, dia akan mati menggantikan kita di kayu salib. Itu menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mati untuk selamanya. Tetapi apa? Untuk mendapat keselamatan itu kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Karena di luar itu tidak ada keselamatan. Kita masuk di kesimpulan. Ada 4 kesimpulan di sini, yaitu dosa mengakibatkan hilangnya hubungan yang sempurna dengan
Tuhan. Jadi setelah manusia berdosa, mereka mendapatkan hubungan yang tidak sempurna lagi dengan Tuhan, yang tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, anak-anak, manusia mengalami kematian secara jasmani dan rohani. Jadi sebenarnya kalau tidak ada dosa di Taman Eden, manusia ini akan hidup selama-lamanya, tidak akan meninggal. Ya, tapi karena dosa itulah yang memutuskan itu, sehingga kita sekarang, manusia sekarang akan meninggal pada waktu yang diizinkan oleh Tuhan. Terlepas dari bagaimana cara mereka meninggal, ada yang kamar, gantung diri, bunuh diri, mati baik-baik, ada karena sakit, ada karena faktor usia dan lain sebagainya. Itulah penyebab dari peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketiga, manusia mengalami penderitaan dalam mencari nafkah. Jelas ya. Sekarang kita mencari nafkah bersusah payah. Kalian saja sebagai pelajar, susah payah mencari nafkah. Nanti setelah tamat dari sekolah ini, lanjut SMA, mungkin ada yang pergi merantau, cari nafkah di luar sana, tengah mati ya, mati ya. Kemudian 4, adanya rasa malu. Jelas ya. Setelah kita berdosa, adanya rasa malu. Mudah-mudahan kalau kalian melakukan kesalahan sama teman kalian, kalian malu ya. Jangan sampai ada rasa tidak malu. Setelah mencuri pulpen, tidak malu-malu. Ya, curi hari ini, lanjut lagi besok. Ya, makanya jangan pertahankan kalimat seperti ini. Kalau saya salah, minta maaf lagi. Salah, minta maaf lagi. Salah, minta maaf lagi. Itu pemikiran yang tidak bagus. Kalau kita berpikir seperti itu, berarti boleh dong bebas melakukan kesalahan. Karena ada kata maaf, minta maaf. Curi hari ini belum itu, maaf ya. Besok lagi curi, ketawa lagi, maaf. Lama-lama dia bunuh kamu nanti. Karena itu ya. Jadi tidak boleh. Jadi percuma kita minta maaf kalau kita tidak berubah menjadi baik. Percuma ya. 1000 maaf pun tidak akan membuat kesalahan itu ditebus tanpa ada perubahan baik. Lebih baik satu kali minta maaf dan bertobat ya. Berhenti dari kesalahan yang tidak baik. Itu yang benar. Percuma minta maaf, tapi tidak berubah. Sama seperti kalau kalian berdoa, Tuhan maafkan saya hari ini, saya memaki orang tua saya. Nah besok maki lagi, besok maki lagi, minta maaf lagi. Itu terus yang dikerjakan. Jadi tidak bagus ya. Jadi kalau kita salah, minta maaf, berubah langsung. Jangan bikin dia emosi lagi. Dia bosan kepada kita nanti lama-lama. Karena kenapa? Setiap hari kita bersalah, minta maaf terus. Ya, jadi minta maaf sama Tuhan, langsung berubah lah, walaupun dengan proses ya, tapi jangan ulang lagi kalau sudah dikasih tahu. Sama seperti kalau kalian disuruh kerjakan tugas, kenapa tidak kerjakan tugas email? Tadi malam mati lampu. Iya Pak, jadi tidak kelihatan kertasnya, karena ada sender. HP lobek, jadi tidak bisa dihitung sendernya. Cari alasan memang. Apalagi kalau laki-laki atau perempuan ya, Sonet cuci piring ada tugas dari ibu tadi matematika pula. Susah lagi soalnya Pak. Saya masuk kamar dulu ya, karena kerjakan tugas Pak. Lalu apa yang dibuat Sonet di dalam kamar? HP TikTok. Begini apa itu namanya? Ya, velosit ya. Jadi jangan boleh orang tua demi kesenanganmu sendiri ya. Jadi itu ya. Sering terjadi di era digital saat ini, ya. Terkadang HP ini menjadi apa? Menjadi batasan rumah dalam kehidupan kita punya HP ya, HP ini. Nah, di gereja sekarang, baik di gereja kecil maupun besar, saya tidak tahu kalau di gereja Kewang ya. Tapi kalau di gereja yang sudah pernah saya datang, termasuk gereja saya di GKP Loro Rahiki di atas, pemuda-pemuda seusia kalian, mulai awal kebaktian sampai selesai, yang dipegang di HP, ya, memang ini benar ya. Mau jungkir balik berkorban di atas, mau kaki di atas, tangan di bawah, dia tidak hiraukan, ya. Karena HP. Baik, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu, silakan berdiri. Supaya kita tidak kaku ya. Jadi ice breakingnya adalah menghitung angka 1 sampai 6 menggunakan
Tangan. Jadi mulai dari tangan kiri seperti ini gerakannya. Diperhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu gerakan dari tangan kiri. Sekarang tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dipahami? Bisa. Baik, mari kita praktekkan langsung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada yang salah. Ayo, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, silakan duduk. Silakan. Tuhan Maha tahu, tapi mengapa Tuhan masih menciptakan manusia padahal Tuhan sudah tahu kalau manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Tuhan kan Maha tahu, tapi kenapa dia mau menciptakan manusia itu? Karena dia sudah tahu kan pasti berdosa. Lalu kenapa dia mau repot ya? Mau repot. Sediakan lagi Yerusalem untuk menembus dosa. Ngapain? Jadi yang perlu kita tahu bahwa saya yakin bahwa orang tua kita di rumah tahu bahwa kita akan berdosa atau melawan mereka ketika kita sudah lahir. Tapi kenapa mereka mau mereka kita? Karena kasih sayang orang tua itu kepada kita lebih besar daripada kesalahan yang kita buat. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, kita akan ditegur, diarahkan, dibimbing supaya menjadi baik. Jadi itu ya. Jadi sama seperti Tuhan. Tuhan tahu. Karena dia juga punya tujuan bahwa dia menciptakan manusia untuk memuliakan dia. Lalu kenapa dia mau menciptakan manusia? Padahal manusia itu akan berdosa nantinya supaya kasihnya tergenapi. Karena kasih sayang Tuhan lebih besar dari kesalahan yang dibuat oleh manusia. Sehingga ketika kita bersalah, kita ditegur dan ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi jawabannya seperti itu ya. Bisa dipahami? Baik. Ada lagi? Baik. Mengapa Hawa bisa tergoda dengan rayuan ular? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Mengapa Hawa bisa tergoda dengan rayuan ular? Tadi di pembacaan kita dijelaskan bahwa ketika Hawa melihat buah itu kelihatannya sedap, enak ya, dia tergoda. Dia juga tergoda dengan perkataan si ular ini, karena dia mengatakan bahwa ketika engkau memakan buah pohon itu, engkau akan menjadi sama seperti Tuhan. Jadi Hawa tergoda, tertipu dengan kata-kata manis itu. Ada keinginan dalam hatinya untuk menjadi sama seperti Tuhan. Karena itu dia tertarik memakan buah pohon itu dan memberikannya kepada suaminya. Siapa suaminya? Adam. Jadi itu jawabannya. Bisa dipahami? Baik. Sekarang kalian ada tugas. Di sini ada teka-teki yang harus kalian isi. Ada pertanyaan mendatar dan menurun. Nanti kalian akan isi di kotak yang telah disediakan. Bisa? Baik ya, kalian isi. Selesai. Jadi serahkan ya, kalau selesai silakan diserahkan. Dari barisan sini. Sudah semua? Sudah. Baik, hari ini kita telah belajar mengenai kejatuhan manusia ke dalam Dosa. Jadi apa saja yang kita pelajari? Tentang apa? Tentang dosa. Pengertian dosa, kemudian apa lagi? Dosa. Asal usul dosa. Apa lagi? Janji keselamatan. Apa lagi? Apa kira-kira? Penyebab dosa, apa lagi? Akibat dosa. Jadi setelah kita mempelajari itu anak-anakku sekalian, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalau kita di rumah dimanapun kita berada,
kita menerapkan bahwa kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, ya, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan cuma belajar secara teori, kita harus melakukan praktik di dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Jadi nanti di rumah kalian belajar lagi tentang materi ini, karena minggu depan Bapak akan bertanya tentang materi ini, dan Bapak berharap kalian bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Demikian pertemuan kita hari ini. Setelah ini kalian boleh istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat